Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah perkalian yang berulang. Kita lihat sifat-sifat dari perpangkatan. Yang pertama yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A, dimana N-nya ini adalah faktor. Yang kedua, A pangkat N dikali A pangkat N. Bilangannya itu adalah sama-sama A, operasi hitungnya itu adalah kali, maka pangkatnya adalah ditambah. Jadi A pangkat M ditambah pangkat N. Selanjutnya, A pangkat M dibagi A pangkat N. Bilangannya juga sama-sama A, dan operasi hitungnya itu adalah bagi, maka pangkatnya dikurang. Jadi A pangkat M dikurang pangkat N. Selanjutnya, A pangkat M dipangkatkan N. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya adalah dikali. Jadi, A pangkat M dikali pangkat N. Selanjutnya, A dikali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Selanjutnya, A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi kalian harus ingat ya, berapapun bilangan apabila dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh yang pertama, yaitu tentukan hasil dari 2 pangkat 4. Jadi kalian harus ingat, bilangan berpangkat itu adalah perkalian yang berulang. Jadi bisa kita tulis 2 pangkat 4 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 2 dikali 2, 2-nya sebanyak 4 kali. Sama dengan 16. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Contoh yang kedua, yaitu tentukan hasil dari 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Ini juga kita lihat bilangannya sama-sama 3. Operasi hitungnya itu adalah kali, maka pangkatnya ditambah. Bisa kita tulis seperti ini. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3. Kenapa ditambah? Karena operasi hitungnya adalah kali. Sama dengan 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 sama dengan 243. Lanjut ke contoh soal yang ketiga, yaitu tentukan hasil dari negatif 2 dipangkatkan 8 dibagi negatif 2 dipangkatkan 5. Bilangannya sama-sama negatif. Jadi bisa kita tulis operasi hitungnya itu adalah bagi. Jadi bisa kita tulis negatif 2 dipangkatkan 8 dikurang 5. Sama dengan negatif 2 dipangkatkan 3. Negatif 2 dipangkatkan 3 sama dengan negatif 8. Ini yang harus kita ingat. Bilangan negatif apabila pangkat ganjil hasilnya adalah bilangan negatif. Seperti contoh yang tadi, yaitu negatif 2 pangkat 3. 3 itu adalah bilangan ganjil. Jadi hasilnya adalah negatif 8. Kebalikannya, bilangan negatif apabila pangkatnya genap, hasilnya itu adalah bilangan positif. Kita lihat ke contoh soal nomor 4. Tentukan hasil dari negatif 3 dipangkatkan 2 dipangkatkan lagi 3. Maka ini adalah bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Maka pangkatnya itu adalah dikali. Jadi negatif 3 dipangkatkan 2 dikali 3. Sama dengan negatif 3 dipangkatkan 6. Negatif 3 dipangkatkan 6 sama dengan 729. Jadi yang tadi, bilangan negatif apabila pangkatnya genap, hasilnya adalah bilangan
positif. 6 itu adalah genap, maka hasilnya adalah 729. Kita lanjut ke contoh soal yang kelima, yaitu tentukan hasil dari 5 dikali 2 dipangkatkan 6. Jadi 5 dipangkatkan 6 dikali 2 dipangkatkan 6. Kita hitung 5 pangkat 6 itu sama dengan 15.625 dikali 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jadi 15.625 dikali 64 sama dengan 1 juta. Atau kita bisa menggunakan cara 5 dikali 2 dipangkatkan 6. Karena 5 dikali 2 nya ini di dalam kurung, berarti kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu 5 dikali 2 sama dengan 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 sama dengan 1 juta. Contoh yang keenam, tentukan hasil dari 1/2 dipangkatkan 3. Jadi 1 dipangkatkan 3 per 2 dipangkatkan 3. 1 dipangkatkan 3 sama dengan 1. 2 dipangkatkan 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 1/6. Ini juga yang harus kita ingat ya. 1 dipangkatkan berapapun hasilnya adalah 1. Kita lanjut dengan KPK, kelipatan persekutuan terkecil, dan FPB, faktor persekutuan terbesar. Langsung kita masuk ke contoh soal. Tentukan KPK dan FPB dari 90 dan 168. Di sini untuk mencari KPK dan FPB itu bisa menggunakan banyak cara. Di sini saya kasih dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu menentukan KPK dan FPB dengan faktorisasi prima. Jadi kita harus ingat bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima itu terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kita akan mencari perkalian atau faktor dari 90 dengan menggunakan pohon faktor. Jadi 90 dibagi dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Karena tadi dengan faktorisasi prima atau dibagi dengan bilangan prima. 90 dibagi 2 sama dengan 45. 45 dibagi dengan 3. Ini kenapa dibagi dengan 3? Kenapa bukan dibagi dengan 2? Karena 45 dibagi dengan 2 itu mempunyai sisa. Jadi di sini dibagi dengan bilangan prima dan hasilnya tidak ada sisa. 45 dibagi 3 sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi 90 itu adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Kenapa di sini 3 pangkat 2? Karena 3-nya ada 2. Sekarang kita cari dari bilangan 168. 168 dibagi 2 sama dengan 84. 84 dibagi 2 sama dengan 42. 42 dibagi 2 sama dengan 21. 21 dibagi dengan 3 sama dengan 7. Maka 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. Kenapa 2 pangkat 3? Karena 2-nya ada 3. Sekarang kita akan mencari KPK-nya. Jadi yang harus kita ingat untuk mencari KPK di dalam dengan menggunakan pohon faktor, maka kita lihat bilangan yang sama dengan pangkat yang besar dan bilangan yang berbeda itu untuk KPK. Sekarang kita lihat bilangan yang sama, yaitu di sini ada 2 dan 2 pangkat 3. Maka yang diambil untuk KPK itu adalah 2 pangkat 3 karena pangkatnya lebih besar. Kemudian ada lagi yang sama yaitu 3 dan 3 pangkat 2. Yang diambil untuk KPK itu adalah 3 pangkat 2 karena pangkatnya lebih besar. Kemudian yang berbeda juga itu untuk KPK. Di sini 5 dan 7.
Yang saya bulatkan ini adalah KPK-nya. Tapi untuk mencari KPK, kita cari sampai hasilnya. Jadi KPK-nya itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi 8 dikali 9 dikali 5 dikali 7 sama dengan 2520. Dan untuk FPB itu berarti tinggal sisanya aja, atau yang tidak dibulatkan, yaitu 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi KPK dan FPB dari 90 dan 168 adalah 2520 dan 6. Cara yang kedua yaitu dengan menentukan KPK dan FPB dengan pembagian bersusun. Untuk pembagian bersusun kita tulis ulang, yaitu 90 dan 168, karena yang dicari KPK dan FPB dari 90 dan 168. Sama dibaginya dengan bilangan prima juga. 90 dibagi dengan 2. 90 dibagi dengan 2 sama dengan 45. 168 dibagi 2 sama dengan 84. Kemudian kita bagi lagi dengan 2. 45 dibagi dengan 2, ini hasilnya itu mempunyai sisa, maka bisa kita tulis 45 lagi. Karena yang kita tulis di sini yang tidak ada sisanya. 84 dibagi 2 sama dengan 42. Kemudian kita bagi lagi dengan 2. 45 dibagi 2 sama kayak tadi, berarti 45 dibagi 2 hasilnya itu ada sisa. Berarti kita tulis 45 lagi. 45 dibagi 2 sama dengan 21. Sekarang kita bagi lagi. Kita lihat 45 dan 21. Apakah dibagi dengan 2 itu tidak ada sisanya? Ini ada sisanya semua, maka dibagi dengan 3. Jadi 45 dibagi 3 sama dengan 15. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Kemudian dibagi lagi dengan 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 7 dibagi 3 ini mempunyai sisa, maka kita tulis ulang lagi, yaitu 7. Dibagi lagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 7 dibagi 5 itu mempunyai sisa, maka kita tulis sama, yaitu 7. Dibagi lagi dengan 7. 1 dibagi 7 ini kita tulis 1. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Jadi sampai hasilnya itu adalah 1 semua. Sekarang untuk mencari FPB itu berarti yang bisa dibagi untuk kedua angkanya, yaitu 2 dan 3. Jadi kalau di sini yang saya buletin ini adalah FPB-nya. Sekarang kita akan mencari KPK-nya. Jadi KPK-nya tinggal ditulis semua. Kalau kita lihat di sini 2-nya itu ada 3, maka bisa kita tulis 2 pangkat 3. 3-nya ada 2, berarti bisa kita tulis 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Itu adalah untuk KPK. 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka 8 dikali 9 dikali 5 dikali 7 sama dengan 2520. Jadi KPK-nya adalah 2520. Dan untuk FPB-nya itu adalah yang bisa dibagi buat semuanya atau dibagi buat kedua angka tersebut, yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Lanjut ke contoh yang kedua, yaitu tentukan KPK dan FPB dari 9, 15, dan 42. Untuk menjawabnya, kalian bisa menggunakan pohon faktor boleh, atau dengan menggunakan pembagian bersusun. Di sini kita lihat dengan menggunakan pembagian bersusun. Tentukan KPK dari 9, 15, dan 42. Jadi kita akan mencari KPK dan FPB-nya. Dibagi dengan
2. 9 dibagi dengan 2 ini mempunyai sisa, maka kita tulis lagi, yaitu kita tulis sama, yaitu angka 9. 15 dibagi 2 juga mempunyai sisa, maka kita tulis ulang, yaitu 15. 42 dibagi 2 sama dengan 21. Kemudian dibagi lagi dengan 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 15 dibagi dengan 3 sama dengan 5. 21 dibagi dengan 3 sama dengan 7. Kemudian dibagi lagi dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 5 dibagi 3 sama dengan 5. Ini karena ada sisanya. 7 dibagi 3 sama dengan 7. Berarti nanti hasil akhirnya itu sampai dengan 1. 1 dibagi dengan 5, itu kita tulis lagi sama 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 7 dibagi 5 karena ada sisanya, maka kita tulis angka 7. Kemudian dibagi dengan angka 7. 1 dibagi 7 ini adalah 1. 1 dibagi 7 1. 7 dibagi 7 1. Jadi sampai angka terakhirnya itu adalah 1111. Terus kita lihat KPK dan FPB-nya. Dan untuk mencari FPB, cari yang semuanya bisa dibagi dengan ketiga angka yang tadi, yaitu 9, 15, dan 42. Kalau kita lihat di sini adalah angka 3. Jadi untuk yang saya bulatin ini adalah FPB-nya. Jadi KPK-nya itu bisa kita tulis 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Ini hasil dari pembagian yang tadi. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu adalah 9. Maka kita rubah. Maka 2 dikali 9 dikali 5 dikali 7 sama dengan 630. Jadi KPK-nya adalah 630. Dan FPB-nya ini karena hanya 3, maka FPB-nya adalah 3. Jadi KPK dan FPB-nya adalah 630 dan 3. Terima kasih.